Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurmalia Zen, NPM 1901081024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Angiospermae dan Gymnospermae. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Nah, jadi ini ada contoh tanaman Angiospermae. Yang pertama itu ada pepaya. Pepaya adalah salah satu tanaman yang bisa tumbuh hingga mencapai 3 meter. Pada ketinggian 1000 mdpl, tanaman ini pun bisa tumbuh sehingga banyak dibudidayakan di negara lain. Kandungan air dan glukosa di dalam buah pepaya cukup melimpah. Pepaya adalah buah yang banyak tumbuh di daerah tropis. Maka dari itu, kita tidak susah mencari buah pepaya di lingkungan kita. Selanjutnya, klasifikasi pepaya. Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Brassicales, famili Caricaceae, genus Carica L, spesies Carica pepaya L. Selanjutnya, morfologi tanaman pepaya. Yang pertama, akar. Jenis dari akar pepaya adalah akar tunggang atau radik primaria. Hal ini karena lembaga pada akar tumbuh akan terus tumbuh dan bercabang. Pertumbuhan akar tanggung akan panjang dan berbentuk mendatar. Selanjutnya, batang. Batang dari pepaya ini memiliki bentuk seperti bulat-bulatan dengan permukaan yang berbentuk bercak-bercak di tangkainya seperti spiral. Selanjutnya, daun. Daun dari pepaya memiliki bentuk seperti daun tunggal yang besar dan cukup kokoh. Permukaan dari daun ini memiliki jari-jari yang sangat panjang dan bergerigi. Daunnya sendiri memiliki tangkai daun dan sedikit meruncing di bagian ujungnya. Warna daun pepaya hijau pekat dan licin. Selanjutnya, bunga. Bunga dari pohon pepaya ini sering dijadikan makanan dan umumnya akan diolah dengan cara ditumis terlebih dahulu. Rasa dari bunga pepaya ini cukup pahit. Bunga pepaya ini merupakan jenis bunga majemuk yang memiliki susunan di tangkai. Selanjutnya, buah. Buah pepaya merupakan jenis buah tunggal, yakni di mana bunga hanya memiliki satu calon buah. Getah dari buah pepaya cukup banyak. Ini bisa dibuktikan saat Anda mengupas buah pepaya. Namun jika sudah menua, maka buah pepaya ini akan terkurangi getahnya. Selanjutnya, biji. Biji buah pepaya memiliki bentuk yang kecil dan bulat, dengan jumlahnya sangat banyak. Biji dari buah pepaya ini memiliki warna kehitaman dan dapat ditanam secara langsung. Selanjutnya, mangga. Mangga merupakan salah satu tanaman yang biasanya disebut sebagai mempalam atau nama ilmiahnya ialah Mangifera indica. Nama tersebut merupakan salah satu nama yang sekaligus dengan pohonnya. Mangga menjadi salah satu tanaman yang bermarga Mangifera, terdiri atas 35 sampai dengan 40 anggota serta suku Anacardiaceae. Tanaman mangga ini berasal dari India dan juga Burma yang telah tersebar pada Asia Tenggara kira-kira 1500 tahun yang lalu. Selanjutnya, klasifikasi mangga. Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Anacardiaceae, genus Mangifera L, spesies Mangifera indica L. Selanjutnya, morfologi mangga. Yang pertama, akar. Dalam organ akar telah memiliki morfologi yang berbeda, seperti akar cabang dan akar tunggang. Di dalam akar tunggang telah tersedia ukuran yang panjang hingga mencapai kurang lebih 6 meter. Batang. Batang dari tanaman mangga memiliki bentuk kayu yang kuat, keras, dan mampu bertumbuh dengan cara yang tegak ke atas.
Selanjutnya, daun. Daun dari tanaman mangga menjadi salah satu daun yang tunggal dan tidak memiliki penumpu dan anakan. Panjang dari daun tanaman mangga ini mencapai 8 hingga 40 cm yang disertai dengan ukuran lebar mencapai 2 hingga 12,5 cm. Selanjutnya, bunga. Pada umumnya, bunga dari tanaman mangga ini bermajemuk yang bertumbuh di tunas ujungnya dengan terangkai yang ada di bagian tandah dan rangkaian bunga mangga berbentuk kerucut. Selanjutnya, buah. Tanaman mangga ini menjadi salah satu tanaman yang telah termasuk di bagian golongan buah biji dengan memiliki daging yang tebal dan memiliki ukuran panjangnya mencapai 30 cm. Selanjutnya, alpukat. Alpukat berasal dari Amerika Tengah, yang mana kata alpukat atau avocado berasal dari bahasa Aztec yaitu ahuacat. Alpukat dapat tumbuh pada daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanaman ini umumnya banyak ditemukan sebagai tanaman perkebunan monokultur. Namun, di daerah tropis tanaman ini ditanam sebagai tanaman perkarangan. Selanjutnya, klasifikasi dari alpukat. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Laurales, famili Lauraceae, genus Persea, spesies Persea americana. Morfologi dari alpukat. Yang pertama, akar. Alpukat diketahui sebagai tanaman dengan biji berkeping dua atau dikotil, dan sistem perakarannya adalah akar tunggang. Pada akar alpukat memiliki panjang bisa mencapai 5-10 meter atau lebih. Selanjutnya, batang. Batang alpukat memiliki tekstur berkayu, berkambium, dan berbentuk bulat. Hal yang mencolok dari batang ini adalah warna coklatnya, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pewarna coklat. Selanjutnya, daun. Daun tanaman ini bertipe tunggal, memiliki tangkai yang panjangnya sekitar 1,5 sampai dengan 5 cm. Bentuk daun bulat telur memanjang, sementara itu tekstur daun alpukat tebal menyerupai kulit dengan ujung dan bagian pangkalnya meruncing. Pada bagian tepi daun kandungan kadang menggulung ke atas, juga memiliki tulang daun menyirip. Selanjutnya, bunga. Bunga tanaman ini termasuk bunga majemuk dengan kelamin ganda, yakni dalam satu bunga terdapat 2 kelamin jantan dan betina. Selanjutnya, buah. Buah alpukat tergolong sebagai buah buni. Bentuknya bulat telur dengan panjang 5 sampai dengan 20 cm. Buah ini berwarna hijau atau kekuningan tergantung kematangannya, dan ada yang berbintik-bintik ungu pada kulitnya. Selanjutnya, biji. Biji alpukat terdapat di tengah buah dengan kulit biji berwarna putih, berfungsi sebagai pembatas antara daging dan biji. Biji alpukat berbentuk bulat telur dan berdiameter 2,5 sampai dengan 5 cm. Selanjutnya, kelengkeng. Kelengkeng merupakan tanaman buah-buahan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Nama ilmiah kelengkeng adalah Dimmocarpus longan, dari suku lerak-lerakan atau Sapindaceae. Buah kelengkeng berasal dari Asia Tenggara. Oleh masyarakat Indonesia, kelengkeng dikonsumsi langsung dalam keadaan segar atau digunakan untuk bahan pembuatan minuman. Selanjutnya, klasifikasi dari kelengkeng. Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Sapindaceae, genus Dimmocarpus laur, spesies Dimmocarpus longan laur. Selanjutnya, morfologi dari kelengkeng. Yang pertama, akar. Tanaman kelengkeng memiliki sistem perakaran tunggang yang dilengkapi dengan akar samping yang kuat dan panjang. Selanjutnya, batang. Pohon kelengkeng mampu tumbuh mencapai tinggi sekitar 40 meter serta batang berdiameter 1 meter. Tanaman kelengkeng memiliki batang berkayu keras, berbentuk bulat, serta memiliki banyak percabangan. Selanjutnya, daun.
Daun tanaman kelengkeng merupakan daun majemuk yang tumbuh saling berhadap-hadapan dalam satu tangkai. Selanjutnya, bunga. Terdapat dua macam bunga pada tanaman kelengkeng, yaitu monoesis dan diesis. Bunga tanaman kelengkeng merupakan bunga yang majemuk dengan ukuran yang minimalis, bermahkota 5 helai, warnanya coklat kekuningan. Selanjutnya, buah. Buah kelengkeng berbentuk bulat hingga lonjong, dilapisi dengan kulit tipis. Buah yang masih muda, lapisan kulitnya berwarna hijau, dan jika buah sudah matang akan berubah warna menjadi coklat. Selanjutnya, biji. Biji pada buah kelengkeng berbentuk bulat berwarna hitam mengkilat yang diselimuti daging buah. Biji kelengkeng sebagai alat perkembangbiakan dan dapat disemai sebagai bibit induk. Wabarakatuh. Nama saya Putri Nurmalia Zen, NPM 1901081024. Di sini saya menemukan tanaman jenis Gymnospermae, yaitu cemara kipas. Jadi cemara merupakan salah satu tanaman yang dianggap spesial karena memiliki banyak manfaat yang terkandung di dalam pohon tersebut. Tanaman cemara merupakan tanaman yang cukup artistik yang terbentuk dari gaya seni Jepang bernama bonsai. Nah, selanjutnya klasifikasi cemara. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Vagales, famili Casuariaceae. Selanjutnya, morfologi cemara. Yang pertama, akar. Tanaman cemara memiliki akar tunggang. Warna dari akar tanaman cemara putih kotor atau kekuningan. Yang kedua, batang. Tanaman cemara memiliki batang yang berdiri tegak, bulat, permukaan batangnya agak kasar, serta dalam batangnya mengandung resin yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pada industri kosmetik. Selanjutnya, daun. Daun pada tanaman cemara yaitu daun majemuk yang memiliki warna hijau gelap serta hijau terang, tergantung dari spesies atau jenis tanaman cemara itu sendiri. Selanjutnya, bunga. Bunga tanaman cemara merupakan bunga tunggal dan berumah satu. Bunga tanaman cemara disebut juga bunga semu atau strobilus. Yang selanjutnya, buah. Pohon cemara pada umumnya tidak menghasilkan buah, melainkan memiliki pinekon atau yang bisa dikenal dengan runjung cemara. Selanjutnya, kayu dan kulit. Ketika masih berusia muda, tanaman cemara memiliki kulit kayu yang bertekstur cukup halus dan berwarna coklat kehijauan serta belum memiliki retakan di kulitnya. Tanaman selanjutnya yaitu pakis haji. Tanaman pakis haji merupakan tanaman hias yang sebagian besar spesiesnya hidup di dataran tinggi, terutama yang kontur tanahnya lembab dan bersuhu cukup dingin. Tanaman pakis haji memiliki sebutan ilmiah. Tanaman pakis haji memiliki sebutan ilmiah yaitu sikas atau tanaman yang berkarakter biji terbuka. Biasanya tanaman ini ditanam di perkarangan rumah dan di pinggir-pinggir jalan protokol sebagai sarana naungan dan keindahan kota. Sebagai tanaman yang berjenis palem, tentunya pakis haji bagus jika dijadikan hiasan di taman. Apalagi dari segi pertumbuhan, pakis lebih cepat dibandingkan tanaman spesies palem lainnya. Selanjutnya, klasifikasi pakis haji. Yang pertama, kingdomnya itu Plantae, divisi Cicadophyta, kelas Cicadosida, ordo Cicadales, famili Cicadaceae, genus Cicas. Spesiesnya kurang lebih ada 100 jenis spesies. Itu akar. Tanaman pakis haji yang pertama adalah tentang akarnya. Tanaman pakis haji memiliki akar berjenis akar tunggang. Maka dari itu, jika dilihat dari morfologi ini, tanaman pakis disebut juga Radix primaria.
Selanjutnya batang. Batang tanaman pakis terlihat seperti batang tanaman palem. Biasanya batang tumbuh tegak lurus dengan postur rata namun tidak licin. Selanjutnya daun. Daun pakis haji menjadi alasan selanjutnya mengapa tanaman ini disebut tanaman hias. Pasalnya, bentuk daunnya saja unik karena jika dilihat detail terlihat seperti sebuah keris. Selanjutnya bunga. Bunga tanaman pakis berjenis baru dan unik yang disebut dengan istilah monoekus. Salah satu keunikannya terletak pada bunga atau strobilus betina yang mana megasporofilnya juga terlihat seperti keris. Tanaman selanjutnya yaitu pinus. Pinus adalah tanaman perdu yang tingginya mencapai 10 sampai dengan 40 meter. Tumbuh pada ketinggian 300 sampai dengan 1800 meter di atas permukaan laut. Pohon pinus ini sering dimanfaatkan kayunya dan diolah untuk dijadikan bahan-bahan furnitur, perabotan rumah tangga, korek api, sumpit, dan masih banyak lagi. Pada awalnya kata pinus merajuk pada salah satu famili tumbuhan, namun kebanyakan orang Indonesia menyebut pinus adalah nama dari tanaman Pinus mercusi. Sehingga tanaman Pinus mercusi sampai sekarang disebut sebagai pinus atau ada yang menyebutnya sebagai tusam. Selanjutnya klasifikasi pinus. Kingdom Plantae, divisi Coniferophyta, kelas Pinopsida, ordo Pinales, famili Pinaceae, genus Pinus, spesies Pinus mercusi. Selanjutnya morfologi pinus. Yang pertama, akar. Akar pada tanaman pinus merupakan akar tunggang atau radik primaria, tapi juga bercabang-cabang. Struktur akarnya kuat, mencengkram tanah dan berwarna coklat. Memiliki akar lembaga yang kuat, terus tumbuh menjadi akar pokok yang bercabang-cabang dan menjadi akar-akar yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan daerah perekatan menjadi luas dan jangkauan penyerapan air unsur hara juga semakin luas. Selanjutnya batang. Batang pada tanaman pinus merupakan pohon yang mempunyai kayu yang keras. Pohon pinus ini jika dilihat dari kejauhan akan tampak seperti berbentuk kerucut atau 5 segitiga yang memanjang. Karena batang pohon pinus ini memiliki bagian bawah yang besar dan semakin ke atas semakin sampai puncaknya mengecil. Selanjutnya daun. Daun pada tumbuhan pinus termasuk ke dalam daun majemuk atau Folium compositum. Pada daun pinus ini tidak ada bagian terlebar karena pangkal dan ujung hampir sama ukurannya. Sedangkan panjang daun sekitar 10 sampai dengan 20 cm. Selanjutnya bunga. Bunga pada tanaman pinus termasuk ke dalam bunga berkelamin tunggal atau uniseksualis. Bunga pinus ini terbagi menjadi dua, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan memiliki bentuk silindris dengan panjang sekitar 2 sampai dengan 4 cm. Sedangkan bunga betina memiliki bentuk kerucut, ujungnya runcing, memiliki sisik berwarna coklat dan setiap bakal biji terdapat sayap, serta terletak di sepertiga bagian atas tajuk terutama di ujung dahan. Selanjutnya buah. Buah pada tanaman pinus yaitu buah pinus mempunyai bentuk kerucut. Namun ada juga yang silindris, bentuknya seperti pohon natal tapi kecil, mempunyai panjang sekitar 5 sampai dengan 10 cm, yang lebar sekitar 2 sampai dengan 4 cm. Selanjutnya biji. Biji pada tanaman pinus berbentuk pipih dan bulat telur atau oval dan dilengkapi dengan sayap yang dihasilkan pada setiap dasar bunga atau dari sisik buah. Pada setiap sisik buah menghasilkan 2 biji. Ya, dan warna biji pinus umumnya putih kekuning-kuningan. Selanjutnya melinjo. Melinjo adalah suatu spesies tanaman berbiji terbuka yang berbentuk pohon dan diketahui berasal dari Asia tropik.
Melanesia, dan Pasifik Barat. Melinjo sendiri dikenal dengan berbagai nama di Indonesia, seperti melinjo, tangkil, bago. Biasanya orang-orang seringkali memanfaatkan buah dan daun dari tanaman ini. Selanjutnya, klasifikasi melinjo. Kingdom Plantae, divisi Thrasophyta, kelas Genetopsida, ordo Epedrales, famili Genetaceae, genus Genetum L, spesies Genemon L. Selanjutnya, ciri-ciri morfologi melinjo. Yang pertama, akar. Akar pada tanaman melinjo ini adalah akar tunggang yang mampu menembus tanah sedalam 3 sampai dengan 5 meter. Yang kedua, batang. Tanaman ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh cukup besar dan tinggi, yaitu sekitar 15 sampai dengan 25 meter. Bentuk dari batang tanaman melinjo ini adalah bulat dengan diameter sekitar 10 sampai dengan 20 cm. Selanjutnya, daun. Daun dari tanaman ini adalah daun tunggal yang berbentuk oval yang terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya, buah atau biji. Tanaman melinjo tidaklah memproduksi atau menghasilkan buah sejati, sama halnya bahwa tanaman ini tidak menghasilkan bunga sejati. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.